Halo Madrid, kembali lagi bersama channel Los Blancos, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Real Madrid. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang mau beli jersey Real Madrid terbaru musim ini, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Atau kamu bisa order lewat WhatsApp, mumpung lagi gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Dan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini, agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari Real Madrid. Terima kasih dan kita langsung masuk ke video yang pertama. Van de Beek gagal ke Real Madrid karena Donny van de Beek akhirnya resmi berseragam Manchester United. Padahal beberapa bulan lalu dirinya nyaris betul bergabung ke Real Madrid. Dilansir dari Marca, agen Donny van de Beek yakni Zak Swart mengaku awalnya banyak klub yang berminat kepada si pemain tersebut. Sebut saja Real Madrid. Pada bulan Maret kemarin, sebenarnya Van de Beek sudah siap ke Real Madrid, kata Zak. Sayangnya pandemi virus corona membuyarkan semuanya. Mereka tidak bisa mengeluarkan uang, lanjutnya. Selanjutnya tersisa dua klub yang mau mendekati Donny van de Beek, ada Arsenal dan MU. MU lebih ngotot ingin mendatangkan Van de Beek. Mereka pun akhirnya mendapatkannya dan itu juga jadi hal yang bagus untuk si pemain, tutur Zak. MU sedang ingin membangun kembali kejayaannya, maka Van de Beek adalah pilihan yang tepat, sambungnya. Donny van de Beek merupakan pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam. Dia membela skuad utama sejak tahun 2016. Dirinya sudah bermain sebanyak 175 kali untuk Ajax Amsterdam di seluruh kompetisi dengan sumbangan 41 gol dan 34 assist. Dirinya bisa ditempatkan sebagai gelandang jangkar atau juga sebagai gelandang serang. Bale mau pergi, tapi dipersulit Madrid. Gareth Bale memang ingin meninggalkan Real Madrid, namun Madrid tak kunjung melepas pemain asal Wolves itu. Bale tak masuk dalam rencana Zidane musim depan. Kabarnya hubungan Bale dan Zidane memang sudah lama tidak harmonis. Bicara soal masa depannya, Bale membuka peluang untuk kembali ke Premier League. Meski demikian, Bale menyadari keputusan ada di tangan Madrid. Kalau opsi itu muncul, tentu saya akan lihat jika ada minat dari klub Premier League, ujar Bale. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Masih ada banyak waktu di bursa transfer dan juga yang lain. Waktu akan menjawab, tapi saya pikir alasan utamanya adalah keputusan ada di tangan Real Madrid, tegasnya. Saya mencoba untuk pergi tahun lalu, tapi mereka memblok semua di detik terakhir. Itu adalah proyek yang membuat saya tertarik, tapi itu tidak terwujud, ujar Bale. Ada kejadian lain di mana saya mencoba untuk pergi, tapi klub tidak mengizinkannya, atau mereka sudah melakukan sesuatu. Ini tergantung klub. Saya ingin main, saya masih termotivasi untuk main sepak bola. Jadi saya rasa ini tergantung klub. Mereka memegang kendali atas semuanya. Saya punya kontrak, yang bisa saya lakukan adalah meneruskan apa yang saya lakukan dan semoga yang lain muncul. Saya masih 31 tahun, tapi saya merasa masih dalam kondisi bagus dan masih banyak yang bisa saya berikan. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Ini di tangan klub, tapi mereka sejujurnya membuat segalanya ini jadi sangat sulit. Real Madrid tak akan mampu membeli Kylian Mbappe karena alasan ini. Real Madrid dinilai tidak akan membeli Kylian Mbappe oleh ex-box mereka Ramon Calderon. Alasan ini yang membuat mengungkapkan pendapat itu. Mbappe sudah acap kali dikaitkan dengan Madrid. Dia bahkan dikabarkan nyaris gabung sebelum pandemi virus corona. Media Spanyol AS memprediksi Mbappe akan berlabuh ke Bernabeu pada 2021. Calderon mengungkapkan pendapat lain. Madrid saat ini sedang merenovasi Santiago Bernabeu. Proses mempercantik kandang El Real itu bisa menelan biaya 500 juta euro. Dengan kondisi saat ini, Calderon menyebut biayanya bisa membengkak hingga 1 miliar euro atau setara 17,5 triliun. Oleh karena itu, Madrid harus benar-benar cermat dalam melakukan penjelajah pemain, termasuk untuk menebus Kylian Mbappe. Tak diragukan lagi, Mbappe merupakan pemain yang ingin didatangkan semua klub. Dia memiliki potensi hebat dan dia masih sangat muda, kata Calderon. Dia mengingatkan saya pada Ronaldo, si pemain Brazil, karena kapasitasnya untuk mencetak gol tak dilakukan lagi. Dia akan menjadi transfer hebat. Saya tak tahu apakah Real Madrid akan bisa melakukan itu sekarang. Itu akan menjadi transfer yang sangat mahal. Dia mempunyai kontrak dengan PSG. Mereka tak akan memberikannya dia pergi secara cuma-cuma. Di sisi lain, kami sedang bersepakatan mahal dengan membangun stadion baru. Itu bisa ditebus 1 miliar euro. Jadi itu sangat sulit, dia menambahkan.
Real Madrid enggak belanja, enggak masalah. Real Madrid tidak akan berbelanja pada bursa transfer musim ini. Los Blancos pede dengan skuad yang ada dan kemampuan ahli juru racik Zinedine Zidane. Dilansir media Spanyol Marca, Real Madrid dinilai tidak akan belanja pemain di bursa transfer musim panas kali ini yang berlangsung sampai 5 Oktober mendatang. Malah, Los Blancos cuci gudang. Beberapa pemainnya, khususnya pemain mudanya, sudah banyak dijual. Kabarnya pelatih Real Madrid Zinedine Zidane juga tidak mendatangkan klub untuk mendatangkan siapapun. Zidane dinilai sudah cukup puas dengan skuadnya saat ini. Beberapa pemain utama yang cedera musim lalu seperti Eden Hazard dan Marco Asensio sudah pulih dari cedera. Pemain-pemain barunya yang masih muda juga tampil oke di pertandingan musim lalu seperti Beckham, Ferland Mendy. Zidane juga masih punya amunisi pemain muda seperti Vinicius Junior, Rodrigo, Mariano, Brahim Diaz, Valverde hingga Eder Militao. Nama-nama tersebut diyakini bakal matang di musim liga depan. Meski begitu, pemain-pemain kunci Real Madrid sudah berusia 30 tahun ke atas. Dinilai butuh regenerasi, sebut saja Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Modric hingga Karim Benzema. Bisa jadi jasa-jasa pemain tersebut masih dibutuhkan Real Madrid hingga 1-2 musim lagi. Madrid pun sudah kembali menggelar latihan pramusim dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kabar terbaru, tidak ada pemain Real Madrid yang positif virus corona. Real Madrid pernah tolak tawaran 100 juta euro untuk Bale. Masa depan Gareth Bale di Real Madrid diragukan. Ex-presiden Madrid Ramon Calderon mengungkapkan Los Blancos pernah menolak tawaran fantastis untuk Bale. Selain Jiangsu Suning yang pernah menawar Bale, Bale sempat diminati klub dari Premier League, bahkan berani menawar hingga 100 juta euro pada 2019. Saya tahu di hari terakhir bursa transfer tahun lalu ada sebuah tawaran dari Premier League, kata Calderon. Mereka menawarkan 100 juta euro dan Real Madrid menolak tawaran itu karena mereka berpikir Bale akan jadi seseorang pemain di klub mereka. Saya tidak diizinkan untuk beritahu nama klub itu, meskipun saya tahu nama klubnya. Saya pikir pada akhirnya ada ketidaksepakatan antara Real Madrid memutuskan untuk tidak menjual si pemain, karena mereka berpikir dia adalah pemain yang bisa dimainkan dan menjadi pemain di starting line up. Calderon menegaskan Real Madrid keliru karena tidak membiarkan pemainnya itu pergi. Dengan gaji Bale yang begitu besar plus iklim sepak bola yang tidak ideal akibat pandemi, Real mungkin sekali akan kesulitan mencari klub peminat. Bahkan kini Bale berniat menghabiskan sisa kontraknya sampai 2022. Tapi saya pikir si pemain tidak ingin pergi ataupun gajinya dipangkas. Memang benar gaji dia sangat tinggi, tapi di 2016 klub lah yang memutuskan menaikkan gajinya. Sekarang sulit bagi klub manapun untuk bisa menggaji dia sebesar itu, terutama dengan kondisi sepak bola seperti sekarang, terang Calderon mengenai Gareth Bale. Ketataran jalani musim debut di Real Madrid, Eden Hazard diperingatkan Luka Modric. Hazard diminta rekan setimnya untuk segera membuktikan diri bahwa ia memang pantas membela Madrid. Luka Modric mewanti-wanti Eden Hazard bahwa dirinya harus berada dalam kondisi dan performa 100% di musim depan setelah menjalani musim debut yang buruk di Real Madrid. Modric memahami bahwa Hazard tengah ketataran di musim lalu, tapi ia yakin rekan setimnya itu bisa bangkit di musim depan dan menunjukkan potensi terbaiknya. Eden adalah pribadi yang baik dan pemain yang spesial, tapi dia bermain dengan rasa sakit di kakinya akibat cedera, kata Modric. Jika Anda sudah berada di lapangan, orang-orang yang menuntut yang terbaik dari Anda. Mereka tidak peduli apakah Anda punya masalah. Saya berbicara kepadanya dan bilang, Eden, Anda mungkin tidak perlu bermain saat ini dan fokus ke pemulihan, karena di musim depan kami menginginkan Anda dalam kondisi terbaik. Musim ini adalah musim perkenalan, tapi musim depan Anda 100%, karena jika tidak segalanya akan terasa sulit. Semoga dia bisa kembali bermain tanpa ada masalah dan saya yakin dia akan menunjukkan kompetensinya dan membuktikan dirinya mengapa klub membelinya. Kami sangat membutuhkan tenaganya, ujar Modric.